عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ولا مضل له. Ibu sekalian rahimakumullah, sedikit kita lanjutkan. Dan sebelumnya mungkin yang belum dapat buku ini ada kesempatan insyaallah. Dan kemudian insyaallah di malam Selasa lanjutan dari pembahasan ini akan kita sampaikan di Rabu dengan tema doa terbaik setelah kita mengucapkan syahadat. Di apa doa terbaik yang dikatakan Rasulullah SAW agar kita bisa senantiasa istiqomah dalam Islam kita. Saudara sekalian, rahimakumullah, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan menuntut kita untuk mengingkari segala macam bentuk kesyirikan, segala macam bentuk pengingkaran, sehingga akan terlihat jelas siapa yang beriman dan siapa yang munafik, siapa yang benar-benar menjadi hamba Allah, siapa yang berpura-pura menipu yang tidak menipu Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan banyak di antara manusia yang mengatakan dia beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir. Banyak yang mengucapkan syahadat, banyak yang mengucapkan yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Tetapi wa ma hum bimumin, hakikatnya dia tidak beriman. Maka tuntutan syahadat ini wajib untuk dilakukan. Salah satunya sebagaimana sudah kita jelaskan adalah berlepas diri atau mengingkari segala macam bentuk. Di antaranya adalah tidak, tadi sudah kita sampaikan, tidak menyaksikan hari raya mereka, kemudian juga tidak memaksakan diri untuk bersafar ke tempat-tempat kekufuran dan kesyirikan, tidak mengucapkan hari raya besar mereka yang datang selamat, juga tidak mendahului mereka mengucapkan salam. Kemudian tuntutan syahadat berikutnya bagaimana nanti bisa dibaca, yaitu siapapun yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia wajib tunduk, dia wajib patuh dengan segala macam tuntutan syariat. Tidak boleh ada sedikit pun di dalam hatinya kebencian. Jika ada sedikit saja kebencian terhadap sesuatu daripada syariat, maka yang sedikit itu akan sangat berpengaruh kepada keimanannya. Bahkan sebagian besar para ulama akan terlepas ikatan keislaman itu dengan sendirinya, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran. Oleh karenanya orang-orang yang beriman Allah sifati wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kamu tidak akan dapati di dalam hati mereka sedikit pun keraguan. Kamu tidak akan dapati di dalam hati orang-orang beriman itu sedikit pun rasa tidak menerima, harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan dirinya kepada Allah dengan sebenar-benar penyerahan. Tidak boleh. Segala macam tuntutan syariat dari sholat, puasa, zakat, haji dan apapun syarat-syarat yang kita kenal dalam Islam harus kita menerimanya. Jika kita tidak mampu melaksanakannya, mohonlah kepada Allah agar kita diberikan kemampuan. Dan jika kita juga tidak mampu melaksanakannya, sungguh Allah tidak memaksakan kecuali yang berurusan depan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Maka kemarin saya sampaikan, dan ini yang menjadi propaganda orang-orang orientalis, orang-orang barat, agar memberikan keraguan dan memberikan semacam keberatan kepada kaum wanita muslimin.
sehingga seolah-olah digambarkan, maaf ini ibu-ibu, terpaksa saya sampaikan, yaitu masalah poligami. Sedikit pun tidak boleh ada keberatan, sedikit pun tidak boleh ada kebencian terhadap syariat. Dan kepada yang laki-laki, kepada para suami juga tidak boleh mempermainkan syariat. Ini urusan syariat, bukan urusan main-main. Bolehkah sholat itu main-main? Tidak boleh. Bolehkah haji itu main-main? Tidak boleh. Bolehkah baca Quran itu main-main? Tidak boleh. Begitu pula dengan poligami. Maka seorang laki-laki terancam jika dia tidak mampu berbuat adil, maka nanti dia akan mahil, dia akan pincang jalan. Maka nanti tandai, karena kita sampai ke akhirat tandai dan kita pincang itu yang tidak adil, yang poligami masih. Maka saya tidak perlu kepada Allah agar bisa mampu adil. Dan bagi seorang wanita tidak boleh membenci syariatnya. Tidak boleh membenci syariatnya. Karena saya sampaikan ke ibu-ibu, kalau sudah bahas masalah poligami sudah cemburu pokoknya. Kapan lo usah diberikan berapa hanya lo harus kapan? Ya. Maka saya katakan kalau ibu-ibu melihat suami kita sudah SMS-nya sudah sembunyi-sembunyi, teleponnya sudah sembunyi-sembunyi, tawarkan sekalian. Bapak daripada bermaksiat poligami aja saya siap. Tapi ngomongnya jangan nangis, jangan sampai nangis. Daripada berbuat maksiat, satu dosa akan mengundang dosa berikutnya. Bagi laki-laki juga demikian. Ya, jangan berbuat. Maka tunduk kepada syariat.